Tuan-tuan hakim, penjajahan membawa pengetahuan. Penjajahan membawa kemajuan. Penjajahan membawa kesopanan. Tetapi yang sedalam-dalamnya ialah urusan memonopoli rezeki. Tuan-tuan hakim, kita mengetahui bagaimana abad ke-17 dan ke-18 Ostindies Company menanamkan sistem monopolinya di Kepulauan Maluku. Ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, jutaan-jutaan tanaman, cengkeh dan pala saban tahun dibasmi. Kita mengetahui bagaimana untuk menjaga monopoli Kepulauan Maluku itu, kerajaan di Makassar ditaklukkan, perdagangannya dipadamkan, hingga penduduk Makassar itu ratusan ribuan yang kehilangan pencarian rezekinya dan terpaksa menjadi bajak laut yang merampok kemana-mana. Kita mengetahui bagaimana di tanah Jawa dengan politik divide et impera, kerajaan-kerajaannya satu persatu diperhamba oleh sistem monopoli kontingenten dan leverentin. Ekonomi rakyat sama sekali disempitkan, ya sama sekali didesak dan dipadamkan. Begitulah tuan-tuan hakim, keadaan beberapa tahun yang lalu. Adakah keadaan sekarang berbeda? Adakah keadaan hari ini lebih baik? Bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh antara bangsa-bangsa, tuan-tuan hakim, itu bukan hal yang nyaman. Itu bukan memberi harapan besar bagi kami kemudian. Itu bukan memberi perspektif pada hari kemudian itu. Jikalau terus-terusan begitu, tidakkah oleh karenanya wajib tiap-tiap nasionalis mencegah keadaan itu dengan sekuat-kuatnya? Tidakkah hal ini sudah cukup untuk membuat kami punya pergerakan? Tuan-tuan hakim, imperialisme modern karena itu menghalang-halangi kemajuan sistem sosial kami. Imperialisme modern karena itu suatu rem bagi kami punya kemajuan ekonomi sosial. Benar sekali, imperialisme modern membuat rakyat bumi putra menjadi bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan membuat kami menjadi si buruh di dalam pergaulan bangsa-bangsa. Dan si buruh yang bagaimana, tuan-tuan hakim? Si buruh yang lonennya minimum lonen, si buruh yang wirskafnya minimum wirskaf, si buruh yang upahnya upah kokro. Hati nasional tentu memberontak atas kejahatan imperialisme modern yang demikian itu. Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi. Adakah di sini
bagi kami bangsa Indonesia, kemerdekaan cetak yang dimaksud di sini adalah hak berserikat dan berkumpul. Amboy, adakah di sini hak-hak itu? Di mana kitab undang-undang hukum pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian yang bisa diulur-ulur sebagai pasar karet, lebih-lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin, di mana hak pendikulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah, di mana tiap-tiap rapat penuh dengan spion-spion polisi, di mana hampir setiap pemimpin dibuntuti reserse kemana-mana, di mana gampang sekali diadakan larangan berapat, di mana rahasia surat seringkali dilanggar diam-diam. Adakah di sini hak-hak itu? Di mana laporan-laporan spion itu saja, atau tiap-tiap surat kaleng sudah bisa dianggap cukup untuk membuat penggerebekan di mana-mana? Tuan-tuan hakim, marilah sekali lagi kita bertanya kepada hati yang tenang dan tulus. Adakah di sini bagi bangsaku kemerdekaan cetak mencetak dan hak berserikat dan berkumpul? Tidak. Di sini tidak ada hak-hak itu. Dengan macam-macam alangan dan macam-macam ranjau yang demikian itu, maka kemerdekaan itu tinggal namanya saja kemerdekaan. Hak itu tinggal namanya saja hak. Maka kemerdekaan cetak mencetak dan hak berserikat dan berkumpul itu lantas menjadi suatu omong kosong, suatu paksuil. Hampir tiap-tiap jurnalis sudah pernah merasakan tangan besinya hukum. Hampir tiap-tiap pemimpin Indonesia sudah pernah merasakan bui. Hampir tiap bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja dipandang berbahaya bagi keamanan umum. Tuan-tuan hakim, imperialisme modern yang mengaut-ngaut di Indonesia itu, imperialisme modern yang menyebarkan kesengsaraan di mana-mana itu, imperialisme modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuhnya sendiri. Raksasa Indonesia yang tadinya pingsan, seolah-olah tak bernyawa, raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga. Saban kali ia mendapat hantaman, saban kali ia rabah, tetapi saban kali pula ia tegak kembali. Tuan-tuan hakim, seluruh dunia yang membuta tuli, mengertilah bahwa pergerakan ini ialah antitesa imperialisme yang terbikin oleh imperialisme itu sendiri. Kami hanyalah menunjukkan jalan, hanyalah menunjukkan tempat-tempat yang harus dilalui, agar supaya kami itu bisa sempurna-sempurnanya mencapai keselamatan dan kebesaran, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia.